Kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wardana dari SMK 54 Jakarta. Bicara seputar menghirup udara perkotaan sebelum adanya pandemi, yang biasanya kita kemana-mana nggak pakai masker, tidak menjaga jarak dengan orang lain, nonton bioskop sembari makan popcorn, ditemani pacar tentunya, dan hal lainnya. Yang paling dirindukan berkumpul bareng teman atau anak muda biasanya sebut ya nongkrong sambil bercengkrama gitu. Akhir-akhir ini juga kita sudah nggak asing lagi dengan physical distancing, work from home, self isolation sampai PSBB. Nah, menurut kalian gimana nih tanggapannya soal pemerintah yang menyuruh kita untuk jaga jarak, pakai masker, terus juga mengurangi aktivitas di kerumunan dan menerapkan protokol kesehatan kemanapun itu? Ada gak sih kebiasaan baru yang sudah diterapkan selama pandemi ini? Dari pemerintah menurut saya sangat efektif banget nih untuk dilakukan dan mengurangi penyebaran virus COVID-19 itu sendiri. Terus juga untuk kebiasaan baru yang diterapkan selama pandemi, lebih ke protokol kesehatan itu sendiri, seperti harus selalu memakai hand sanitizer kemanapun, selalu menggunakan masker selama beraktivitas dengan orang banyak, selalu mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga, makan bergizi dan minum vitamin. Kemudian mungkin bisa kasih pesan-pesan buat para sobat surfline untuk gimana agar selalu menerapkan kebiasaan baru nih. Mungkin buat teman-teman nih, kalian pasti udah tahu dong di Indonesia yang positif udah berapa dan penambahan tiap harinya berapa. Jadi dari itu aja kita bisa sadar atau bisa sama diri sendiri maupun untuk orang lain. Gak usah jauh-jauh deh, buat diri sendiri aja dulu. Untuk itu acaranya kita buat terhindar dari virus ini ya, kita terus terapin protokol kesehatan dan harus bisa menjadikan itu kebiasaan-kebiasaan baru bagi diri sendiri. Baiklah, terima kasih kepada yang sudah mau ikut sharing bareng kita di podcast kali ini. Setelah kita berbincang dengan membahas adaptasi kebiasaan baru, semoga dengan Sobat Surfline semua mendengar podcast ini, kita semua bisa selalu menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Karena itu bakal menjadi kebiasaan baru yang akan hadapi. Nah, berhubung durasi saya cukuplah sampai di sini saja, saya pamit untuk selamat jumpa kepada Sobat Surfline. Kepada pendengar yang ingin membutuhkan dan berbagai hal tentang segala perih, luka dan sedih, salam hangat untuk kita semua yang sekiranya dapat menjadi pelipur lara. Semoga menjadi kemanfaatan dan penantik untuk selalu mendengar kebaikan bagi sekitar. Ada ketika segalanya perlu kita diekspresikan ke dalam bentuk rasa yang dapat disampaikan melalui raga indera manusiawi. Sudah tentu kita akan merasa lega jika mendapat suatu ekspresi dan teman berbagi. Tapi tidak semuanya akan menjadi keindahan dan dapat perasaan yang berujung kepada balasan dan jawaban dari seseorang yang semakin menjadikan permasalahan hidup yang terjadi untuk kita sambutkan, untuk dituang ke dalam wadah yang pas. Tapi kita tidak tahu mana wadah yang dapat menampung keluh kesah kita. Akan menjadi suatu perjalanan unik menemukan titik kelegam diri mencurahkan permasalahan yang dialami. Katakanlah kepada diri kita masing-masing, yakini sebuah manifestasi untuk dinyatakan kepada diri sendiri. Maka aku sedianya manusia dengan sejuta perkara menyatakan untuk tidak menyerah kepada problema yang kualami, meski harus beriringan dengan air mata dan sedih sesaknya
dada aku masih dapat tertawa dan menyerahkan kehidupan. Perjalanan ini adalah pencarian makna melalui syukur dan pengalaman yang akan kutemui di sepanjang jalan. Dan selalu kuyakini bahwa aku takkan pernah sendiri dalam menghadapi problematika hidup. Tuhan selalu menyertai aku, harus mempertahankan diriku agar selalu ada dalam setiap cinta. Baik, mungkin kehadiran Lara adalah sebuah cara dari interaksi semesta kepada kita supaya menyadari bahwa kesempurnaan itu hanyalah ilusi yang menjebak, fakta morgana di gurun pasir yang memikat padahal tidak. Semua hal di dunia ini pasti mengandung suatu membingungkan mana ujung dari setiap sisinya. Seperti itulah kehidupan. Kita hidup pasti terdapat suatu alasan kenapa kita hidup dan kenapa kita harus hidup. Kemudian kebaikan apa saja yang sudah kita lakukan dan tebarkan di muka bumi ini, kita jangan sampai menjadi bagian ilusi yang menyesatkan. Jadilah insan yang menurunkan meski kita tidak tahu sudah berapa banyak kali ini kita tersesat lalu hilang oleh ilusi kesempurnaan itu. Kita ubah setiap ekspresi. Oke, karena waktu sudah habis, jadi kita akhiri sampai di sini saja podcast Surveillance. Bye bye.